Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Jannah. Saya berstatus sebagai mahasiswa IAIN Langsa yang menggeluti bidang hukum ekonomi syariah. Di podcast ini, saya mengangkat sebuah judul, yakni dampak COVID-19 terhadap pedagang kecil martabak Pancong Wauteh. Diambil dari tema dampak COVID-19 dan pengalaman resiliensi. Pandemi COVID-19 membawa dampak sangat besar di berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Saat ini, perilaku belanja masyarakat semakin mengarah pada pelayanan daring untuk memenuhi kebutuhan dan mengurangi transaksi luring. Nah, di sini saya akan berbicara langsung dengan para pekerja yang berjualan di pinggiran Jalan Ahmad Yani, tepatnya penjual atau pekerja martabak Pancong Wauteh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan penjual martabak Pancong Wauteh. Nama Nur Fadilah, lebih akrab dipanggil Dila, sebagai pekerja martabak Pancong Wauteh dan juga sebagai mahasiswi IAIN Langsa yang menekuni program studi pendidikan agama Islam dan juga sedang berada di fase di semester akhir, yaitu pengerjaan skripsi, dan beliau sudah bekerja kurang lebih 3 tahun. Kakak Nur Fadilah, saya mau tanya-tanya dikit nih. Kakak kan udah lama kerja di sini. Boleh kakak ceritain bagaimana kakak bisa menjalani keduanya, bekerja sambil kuliah seperti sekarang ini? Awalnya sih susah ya menyesuaikan waktu antara bekerja dan kuliah. Tapi lama-lama juga seiring berjalannya waktu ya sudah terbiasa gitu, karena buka usaha ini kan dari habis zuhur sampai jam 11 malam. Jadi waktu paginya bisa kakak isi dengan kuliah, bisa juga dengan bimbingan skripsi. Jadi kakak harus tetap bekerja karena untuk membantu perekonomian keluarga. Kalau boleh tahu kak, emangnya berapa sih kak penghasilan yang kakak dapatkan per harinya? Gajinya itu sebelum COVID 80.000 per harinya. Tapi setelah COVID ini dikurangin sih menjadi 50.000 per hari, karena kan ada pembatasan waktu tutup juga jam 10 malam itu. Pandemi virus corona membuat situasi berbagai negara di dunia menjadi tidak kondusif, termasuk di Indonesia. Merebaknya virus corona ini cukup mengkhawatirkan bukan saja bagi kesehatan masyarakat, namun juga bagi perekonomian bangsa. Hampir semua bidang terkena dampak virus corona, salah satunya adalah bidang usaha atau bisnis. Banyak pelaku bisnis yang terkena dampak merebaknya virus corona ini. Tidak hanya omset yang menurun, beberapa perusahaan bahkan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap beberapa karyawannya. Beberapa usaha bahkan harus gulung tikar karena tidak lagi sanggup mencukupi ongkos produksi. Dalam situasi sulit seperti ini, siapapun kini dituntut untuk memiliki daya kreatif yang tinggi agar tetap bertahan. Lanjut pertanyaan kedua kak. Jadi bagaimana pendapat kakak atau pengalaman kakak selaku sebagai pekerja di martabak Pancong Wauteh ini selama COVID-19 ini kak? Sebelum COVID ini, martabak Wauteh ini itu omsetnya lumayan besar ya. Tapi setelah COVID itu untuk memutar modal saja itu agak susah, karena dari yang awalnya 2 kali ngadon menjadi 1 kali, dan dari tutupnya jam 11 kita tutupnya jam 10 karena ada pembatasan malam. Orang-orang yang membeli juga mengalami penurunan. Dan pertanyaan terakhir nih kak, bagaimana saran atau solusi dari kakak selaku penjual untuk menghadapi COVID-19 yang melanda di negeri kita ini? Saran kakak, tetap patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan, dan juga
menjauhi dari kerumunan, selalu membawa hand sanitizer kemanapun kita pergi. Kami selalu memastikan keselamatan pelanggan dengan cara selalu menggunakan sarung tangan saat mengisi dan juga memotong martabak. Yang kedua, membuat program penjualan yang menarik dengan cara memperbanyak rasa-rasa atau topping terhadap martabak. Mengeluarkan program khusus delivery untuk orang-orang yang sedang bekerja ataupun orang-orang yang malas keluar rumah, kan bisa memesan lewat delivery. Dan yang terakhir adalah saling bekerja sama antara pemilik kedai dan juga karyawan dalam melawan COVID ini. Baik, dari tanggapan kakak dapat saya simpulkan bahwa dalam masa pandemi COVID ini yang harus dilakukan yaitu patuhi protokol kesehatan, dan yang gak kalah penting yaitu tumbuhkan rasa sabar yang tinggi karena hidup terus berjalan, tingkatkan ketabahan dan jaga kesehatan. Baik, terima kasih kepada kakak yang bersedia membantu saya dalam menyelesaikan tugas KPM ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah membantu saya dalam kelancaran video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.